Tes, tes, suara saya sudah terdengar ya. Screen share sudah kan? Sudah dong. Ya, oke. Saya lanjut ya. Sampai, sorry, sampai akreta tadi ya. Jadi, ya, jadi begitu ada plasenta previa totalis di bawah, nah, kita kan selalu ketakutannya bahwa harus rujuk gitu ya untuk evaluasi apakah ada risiko perlengketan atau enggak. Karena itu yang ditakutkan bisa plasenta di bawah perdarahan, nah ternyata SC dia ada perlengketan gitu ya. Nah sebenarnya kita sebagai ya mungkin dokter umum bisa screening sih ya, screening saat anamnesis juga ditanya hamil keberapa, hamil misalnya hamil ketiga, ibu hamil ketiga sebelumnya apa SC berapa kali, SC 3 kali gitu ya. Dari kata SC 3 kali aja kalau kita pakai skor ya, skor placenta Creta Index itu kita udah bisa lihat dia skornya 3 gitu kan. Nah, oke lah, di lain ini kan lakuna, ini kan kita harus dari USG ya. Jadi maksud saya sebenarnya bahwa setiap ada pasien yang perdarahan, intinya adalah terus ada riwayat perdarahan di bawah, lagi ada bekas SC yang banyak gitu kan, dia akan risiko perdarahan ya. Misalnya selain apa totalis atau akreta juga bisa apa robekan gitu ya atau solusi itu juga bisa kan dia robekan sorry ruptur uteri maksud saya ruptur uteri jadi di saat dia ada bekas SC pendarahan nyeri misalnya nah itu juga ruptur jadi bekas SC itu juga salah satu anamnesis penting kita nanya untuk pasien yang hamil-hamil ini gitu ya nah kita tahu jadi yang sekarang lagi trending kan ini ya plasenta kereta jadi begitu ada bekas SC 3 kali plasenta di bawah itu pasti dirujuk ke rumah sakit rujukan ya. Kalau di tempat saya di rumah sakit Prof Murah itu emang ada tim akretanya karena risiko pendarahannya begitu banyak ya bisa sampai 7 liter, 8 liter banyak banget gitu. Jadi nggak jangan sampai eh, yang pasien kayak gini bukan di rumah sakit rujukan dibukanya gitu ya. Kalau akan menyalahi sistem sebenarnya karena ini pasti harus dikerjakan di rumah sakit besar. Jadi yang bisa kalian tanyakan adalah itu apa resikonya. Jadi placenta previa atau USG sebelumnya ada apa namanya placenta di bawah yaitu perlu dirujuk gitu ya. Nah, beda. Nah, DD yang lain adalah yang di atas 20 minggu selain tadi placenta previa adalah solusio gitu ya. Ini solusio itu dah atau nama bahasa ini adalah placenta abruption ya bahasa Inggrisnya. Ya, terlepasnya placenta dari tempat implantasinya gitu ya. Ya, selama ini yang paling sering gitu ya, paling sering yang kita alamin deh itu pasti penyebabnya hipertensi gitu ya. Jadi misalnya nih ada pasien-pasien yang kalian anamnesis, ibu tensi berapa nih? Dok, ada pasien tensi tinggi 180. Keluhannya apa? Nyeri perut hebat. Terus ternyata dari pervaginam juga ada darahan itu hitam gitu ya. Terus nyeri, nyeri sekali. Oh ya, bedanya sama yang tadi ya. Mungkin ini soal UKDI ya. Bedanya sama placenta previa kan placenta previa nggak nyeri sebenarnya ya. Jadi daerah darah segar gitu kan, terus tidak nyeri gitu kan. Kalau yang solusio dia nyeri dan di taman gitu ya, kayak gitu. Kurang lebih bahasa nyanyiannya ya. Nah untuk penyebabnya paling sering hipertensi, jadi atau trauma. Jadi kalau ada pasien-pasien yang jatuh atau 28 minggu, 20 minggu apa 28 minggu ada pasien trauma jatuh atau perutnya ada terbentur, nah gitu kan. Terus tiba-tiba setelah trauma itu dia nyeri hebat ya bisa jadi salah satunya ini karena bayi itu kan punya perlindungan eh, dia punya ketuban, punya plasenta itu sebagai perlindungan dia di saat ada trauma kan itu salah satu fungsinya. Jadi di saat ada trauma yang pertama akan terganggu atau terlepas itu plasenta sehingga itu yang membuat dia nyeri dan lain-lain gitu ya. Jadi dua ini ya, hipertensi atau preeklamsia itu saat tidak terkontrol tiba-tiba dia nyeri bisa jadi dia serusio gitu ya. Hmm. Nah, itu ya. Oh ini dia beda yang kayak tadi ya bedanya serusio sama placenta previa gitu ya. Lebih serusio placenta lebih karena tensi atau trauma gitu ya dan sangat nyeri gitu ya. Dan placenta previa ya paling sering karena bekas SC sebelumnya ya dan dia tidak nyeri dan warnanya merah terang gitu ya.
Nah, ini yang utama yang paling sering. Jadi kayak saya bilang bahas tadi angka kematian ibu ya atau AKI itu, kalau dilihat data Indonesia yang paling sering itu kan tiga penyebab obstetrik meninggal. Yang pertama adalah hipertensi, kedua HPP. Ya, jadi dua topik itu yang sebenarnya kalian juga harus pegang. Jadi begitu kalian penanganan hipertensi, preeklamsia, apa sih yang dokter umum harus pegang? Apa sih yang harus bisa diberikan di saat ketemu pasien hamil dengan tensi di atas 160 per 110 gitu. Ya, supaya saat kalian merujuk kalian nggak salah gitu ya. Jadi di saat kalian merujuk misalnya pasien kejang karena tensinya tinggi kan kalian nggak salah karena kalian sudah ngasih penanganannya gitu loh. Kalau ternyata setelah dirujuk nyampe ke rumah sakit ya jelek ngomong kita pasiennya kenapa-napa kan ditarik ke belakang. Oh kenapa ini? Oh belum dapat MG4 misalnya. Kenapa belum dikasih? Kita karena nggak tahu resep nggak tahu dosisnya atau nggak tahu cara ngasihnya misalnya gitu ya. Jangan sampai itu terjadi itu maksud saya. Ya, inilah fungsinya kita mempelajari ini biar tahu gimana penanganan gawat daruratannya. Jadi begitu tahu hamil dengan tensi di atas 140 per 90 kita sebut dengan hipertensi dalam kehamilan. Ya, ya sebenarnya banyak ada terminologi ya. Ini pasti mirip sama soal UKDI kalian ya. Yang preeklamsia, yang mana PEB gitu ya. Jadi kita tahu yang perlu penanganan kan tentu yang PEB ya, yang preeklamsia berat ya, yang dengan tensi di atas 160 per 110 dan didapatkan ada proteinuria plus 300 per 24 jam. Atau ada terganggu fungsi organ ya. Misalnya kalian dapat bisa SGOT, SGPT itu kan berarti ada terganggu organ damage itu sudah bahkan bisa sampai HELP ya. Mungkin HELP syndrome itu kan dari peningkatan SGOT, SGPT, LDH sama adanya trombositopeni ya. Ya, jadi kembali lagi simpelnya adalah ya begitu tahu ada tensi di atas 160 per 110 kita harus masuk MG4 udah gitu ya. Apapun terminologinya ini ya, anggaplah kita lagi panik ada pasien hamil dengan tensi tinggi, udah. Ya boleh nanya sih Bu, Ibu ada riwayat tensi sebelumnya? Tidak ada ya, berarti kan kita ngomong preeklamsia nih. Ibu ada riwayat tensi sebelumnya? Ada ya, udah tanya sejak kapan minum obat apa. Ya berarti itu variannya yang gestasional atau kronis kan gitu. Dapat obat apa aja gitu. Nah, begitu kita tahu yang tinggi gitu kan, kita ada pemberian Myoso 4. Ya sebenarnya sesimpel dosis loading sama dosis maintenance gitu ya. Jadi MDSO 4 dan pemberian watensi yang aman buat ibu hamil kita berikan nifedipin ini yang short acting ya 10 mili diulang 30 mili 30 menit dan metildopa ya untuk yang long acting ya untuk yang maintenance ya habis itu rujuk udah sesimpel itu sebenarnya kita masukin MG kasih obat tensi rujuk ya kasih oksigen kasih infus dengan MG4 rujuk tuh ya ya jadi pemberian utama lah nifedipin ya. Nah jadi buat apakah ada yang udah pernah ngasih MG4 nih atau bahkan nggak tahu dosisnya gitu ya. Jadi yang sering ada itu kan yang 40% ya. Sorry, yang mana siapa? Eh, sorry, nah ini. Yang sering ada tuh sebenarnya 40%. Ya, ya, tapi jangan usah bingung nanti kalau 20% ya tinggal dibagi aja. Nah, jadi 40% ini isinya tuh kalau boleh dilihat nih ada tulisan 25 mili ya. Jadi kita tahu di saat ada PEB kita berikan dosisnya adalah kita berikan 4 gram untuk loading dan 6 gram untuk maintenance ya. Jadi 4 gram. Jadi bayangin aja satu ampul itu ada 25 cc, 25 mili. Saat kalian loading ambil 10 cc. Udah, masukin ke Aquabides ya diencerin Aquabides berarti ambil Aquabides lagi 10 cc kan. Ada 10 cc ambil jadi total kan 20 nih. 20 cc masukin ke IV ya, bolus pelan selama 5 menit karena obatnya panas nih ya, pelan. Aduh, dosis bolus pelan sama 5 menit. Nah, terus bayangin lagi tadi yang 25 cc. Kalian sudah ambil 10, ada sisa 15 kan? Ada sisa 15, 15-nya langsung masukin ke infus, ke dripnya, ke RL-nya. Ya, masukin semuanya, prot 15 cc-nya, udah langsung bikin 28 tetes per menit. Akan habis selama 6 jam. Jadi kalau benar tetesannya akan ngabisin 4 flash. Ya, gitu. Jadi untuk penanganan awal, kalian kan nggak mungkin sampai
ngasih flash kedua, ketiga, empat, enggak kan? Jadi saat kalian ngerujuk itu kalian cukup menghabiskan satu vial sebenarnya. Udah, kalau udah satu vial habis udah bener pasti. Karena 4 gramnya 10 cc udah kalian bolus, 15 cc udah kalian taruh ke infus, udah rujuk kan? Nggak usah mikir lagi sampai lanjutannya, enggak, udah. Ke tes 2 itu selesai rujuk, kasih obat tensi, nifedipin, kasih metodolopa, udah rujuk. Ya, seandainya kita kan nggak pernah tahu ya, kita sudah berusaha gimana pun di jalan aman kalian. Udah dapat MG sudah, dapat obat tensi sudah, udah. Tugas kalian kan sampai sana sebenarnya. Saat penanganan awalnya kan gitu ya. Nah, jangan sampai karena tidak paham ini jadi nggak berani masukin MG gitu ya. Nah, udah itu yang 40% ya. Jadi sama 1 gram 6 gram ini dalam 6 jam. Nah, gimana kalau saking paniknya nih nggak punya akses IV atau pasiennya shock nggak bisa masukin MG gimana ya? Udah kita bisa IM ya. Misalnya di bokong ini ya. Jadi yang 40 gram tadi, sorry 40% tadi itu kita bagi dua ya, 20 cc. Jadi masukin kita ambil 20 cc, kita masukin 10 cc bokong kanan, 10 cc bokong kiri ya. Nah, terus untuk maintenance-nya ambil 12,5 cc itu diberikan pada bokong bergantian tiap 6 jam ya. Ya, maksud saya seberapa jauh sih rujukannya? Kalau jauh lebih 6 jam ya itu. Kalau dekat ya udah kan cukup dosis awalnya aja ya. Intinya daripada tidak ada akses, daripada tidak diberikan MG ya sudah ini opsinya gitu ya. Jadi sekali lagi benar-benar tidak ada sebenarnya celah untuk tidak memberikan MG4 ya. Karena kan biasa entah rujukan di mana sulit masukin akses atau apa ya udah IM aja ya. Nah, ya oke lah. Terus lanjutannya gimana? Kok ternyata kalian dalam perjalanan ada kejang atau apa? Ya, yang MG4 tadi kita ambil 5 cc. Ya kan tadi 10 cc itu kan 4 gram. Jadi kita ambil 5 cc-nya. Kita butuh 2 gram. Ya, jadi 5 cc ini lagi dilarutkan dengan aquabides. Ya, jadi dapat satu itu tuh kalian akan ada 10 cc. Nah, itu yang akan diberikan setiap kejang ya. Jadi bolus pelan. Maksimal 2 kali pengulangan. Ya, paling tidak kalian sudah masukkan MG. Ya, untuk berlanjut atau apa ini, ya ini saya pun juga belum pernah sampai sini, cukup sampai sini aja. Jadi nggak usah kalian, cukup 2 ini aja deh. Ya, karena ini udah maksimal dari yang kita bisa berikan yang aman ini. Ya, karena dengan MG udah masukin ini untuk kejang berulangnya, karena dosis pelan lagi. Ya, jadi cukup siapin MG deh, MG aja. Bisa ribet. Jadi kayak tadi saya ulang lagi, ingat MG 10 cc 4 gram, 6 gram 15 cc. Udah, ini habis satu ampul. Kalau mau persiapan buat kejangnya, ambil lagi satu ampul berarti kan. Satu satu flash itu. Oke. Nah, kembali lagi syarat pemberian MG sebenarnya kan kita harus frekuensi nafasnya ya. Frekuensi nafas harus lebih 19, refleks patella ya. Dan ketuk ke patelanya, terus ada refleksnya, sama harusnya ada urin output. Makanya ini penting masang kateter. Ya. Ya ini sebenarnya tindak lanjut setelah kita masukkan itu. Jadi pas ngerujuk pun harusnya pasien sudah dengan urin bag gitu ya. Tuh. Mungkin sambil ini ada pertanyaan terkait pemberian MG. Udah pertanyaan? Yang gimana kalau yang 20% ya, 20% dia kan setengahnya ya. Jadi banyak 2 vial sih dari awal tuh dia pakai 2 vial ya. Gitu. Jadi 4 gramnya langsung 20 cc. Kan dia sediaannya 5 gram 25 cc. Jadi vial pertama ambil 20 cc langsung dia. Terus vial vial lagi dua ambil kan sisa nih hampir 2 sampai 3. Jadi banyak emang kepake. Hampir 30 cc dimasukin MG ya. Coba nanti perhatikan lagi tepat tugaskan. Tapi selama ini saya cuma nemu 40% sih. Belum pernah nemu 20% ya. Tuh. Hmm. Ya, jadi 1 gram tuh 5 cc intinya. Sediaannya 25 cc untuk 5 gram. Jadi yang pertama 20 sisa 5 sisa 5 cc. Terus kalau kalian ngambil ini satu vial, udah dapat 5 kan, kalian ambil satu sisa tadi. Itu 2 ampul sih habis ini ya. Dua gini habis. Sekali sekali ngerujuk tuh 2 gini habis. Ya. Mungkin itu terkait PEB.
sama pemberian Inggi? Ada pertanyaan? Kalau ada boleh di kolom chat tanya ya. Nggak apa-apa. Kolom chat tanya, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, nah, terus apa sih lagi yang sering gitu kan? Ya, APD ya, pecah tuban. Mungkin pasiennya datang, kenapa keluarnya Bu? Ini saya udah keluar merembes gitu ya, sampai sana saya basah gitu kan. Udah, kalian kan tinggal PP test, PP test, apa namanya? Lakmus test, sorry. No. Lakmus test, nitrazin, dengan harapan dia kalau emang positif dia berubah warna, itu akan positif gitu ya. Berarti emang benar ini uh, tuban ya, karena akan berubah menjadi warna biru. Kalau tidak, ya berarti bisa jadi itu cairan kencing, bisa jadi itu keputihan ya. Tuh. Karena kalau pecah tuban ya atau positif ya pasti MRS ya. Kalau kalian di puskesmas ya rujuk, masuk antibiotik terus rujuk. Ya, jadi kita masukkan antibiotik boleh ceftriaxone, ampicillin ya. Terus cek darah, pastikan dia nggak ada tanda infeksi ya. Nah, sebenarnya tergantung anamnesisnya sih. Kalau kalian tanya, Ibu keluar airnya dari kapan? Baru tadi pagi atau maksud saya dalam hitungan jam di bawah 12 jam oke lah. Nah, yang repot tuh kan kadang pasien tuh kapan pecahnya 2 hari lalu, 3 hari lalu. Nah, itu ya risiko-risiko maksud saya apakah dia ada infeksi atau sepsis itu yang kalian harus perhatikan juga. Ternyata setelah keluar air tuh ternyata di bawah ada cairan hijau, hijau berbau gitu kan. Wah, bisa sudah amnion apa miositis nih atau infeksi dia ketubannya kan. Nah, itu yang perlu banyak ya. Nah, jadi sama kurang lebih sama penanganan yang sebelumnya. Jadi tetap kita masukkan antibiotik. Kalau dia prematur kita berikan pematangan paru gitu ya. Nah, kemudian dirujuk. Sesuai minimal kalian harus tahu kalau ada keluar cairan, ya, pastikan punya litmus test gitu ya. Nah, terus kan ya semua hamil kan pasti kalian akan rekam jantung ya. Ya, sekali lagi, begitu ada ketemu denyut jantung yang berkurang atau bradikardi atau di bawah 100 ya, di bawah 100 per menit, beat per menit ya itu yang kita bisa lakukan pertama ya ini aja sih. Oksigen ya, miring kiri ya. Sama kalau misalnya dia prematur kita bisa berikan dexamethasone potongan paru ya. Ya, ini untuk distosia bahu ya sambil jalan ya kita tahu begitu ada salinan macet ya kan kita nggak pernah tahu ya sial-sial kita jaga ada pasien yang kepalanya lahir tapi bahunya nggak lahir gitu ya. Ya semoga nggak sampai sih ya. Random banget kalian jaga ada pasien kayak gitu. Ya tetap jangan sampai lupa ada alarmer ya. Ya manuver microbot yang pahanya diangkat. Ada nggak? Pahanya diangkat. Perasaan Mas Santi yang menekan sifisis ya. Kemudian manuver screw manuver ubin yang kita berusaha lahirkan bahunya ya. Bahkan yang terakhir sampai udah kita patahin aja tangannya biar lahir kan gitu. Itu intinya diskusi lo ya. Tapi selama ini sesimpel kalian cukup pelajari make robot sama Mas Santi sih yang ngaruh. Jadi make robot tuh benar-benar kalian pahanya tarik sampai yang kalian sama Mas Santi kalian benar-benar tekan pundus. Wah di simfisis pubis itu kalian berusaha tekan. Ya dua itu perasaan itu dah minimal kalian pegang gitu ya. Untuk berusaha mencoba lahirkan yang sadar diskusi apa. Oke, terus HPP kan kita tahu. Nah, apapun persalinan atau apa kalian lihat kalau di bawah persalinan normal tuh nggak boleh di atas 500 ya, di atas 500 sudah kita anggap HPP. Kalau SC itu di atas 1000 ya. Kembali lagi penyebabnya kan PAT itu, tonus, trauma, tisu. Ya, jadi urutannya ya robekan, ruptur. Jadi penanganan pertama adalah asprohet ya. Jadi kalau kalian ketemu persalinan darah banyak gitu, ya harus panggil orang ya. Sekarang salah satu tuh harus masang akses intravena. Karena kan patus normal itu kan nggak dapat infus kan. Di saat sudah capek atau apa, saat lahir tiba-tiba keluar darah banyak, kan udah perjalanan nih mau di HPP kalian dapat 500 tuh sebenarnya paling pertahanan udah pasang akses. Jangan nunggu kalian shock dulu baru masang infus. Telat nanti karena udah sulit kan. Tambah ngebior lagi nggak dapat akses. Ya. Jadi panggil orang, pasang infus, ya, sama masuk obat-obatan. Nah, kalian sambil nunggu evaluasi sama sambil masas, ya.
KBI dan lain-lain. Nah, ini kurang lebih bahasanya hemostasis. Tapi kalau di Bagan ya kurang lebih sama. Bisa kebaca nggak nih? Jadi yang pertama kan ya begitu lahir masas ya. Begitu plasenta lahir lihat kontraksinya. Kalau bagus selesai. Kalau tidak kontraksi nggak bagus tetap bersihkan KBI langsung berarti ya. Tuh ya. Langsung pasang KBI. Kalian yang masuk tangannya kunci ke bawah. Ya. Kenapa KBI pertama? Ya berikan waktu supaya bisa manggil orang juga sebenarnya konsepnya. Manggil orang supaya kalau ternyata tetap tidak kan kalian tetap ini masukkan ini kalau kalian sendiri ya dikeluarkan ya. Kalau kalian berdua ya sambil jalan ini sebenarnya simultan. Orang lain suruh masukin infus, infus oksi. Ini ya euteriotonika. Sama kayak yang di sini kan euteriotonika. Ya. Ini bagian alarmer yang bahkan tamat SPOG pun kembali lagi basic dasarnya emang HPP sama preeklamsia kan. Ini terus keluar. Kalau nggak lulus di preeklamsia atau HPP ya sebenarnya nggak lulus dia di ujian akhir karena dua start kayak ibarat OSCE lah ada OSCE yang stasenya emang harus lulus tuh dua ini. Kenapa? Karena dua ini penyebab kematian ibu terbanyak. Masa kasus yang paling sering kita dianggap tidak lulus atau tidak kompeten kan tidak etis rasanya. Makanya benar-benar harus paham terkait HPP sama preeklamsia sebenarnya kalau terkait kasus kedaruratan objin kan gitu ya. Ya jadi di KBI sambil kalian evaluasi kalau kalian sendiri ya kalian keluarkan tangan kalian ya udah masukin metil ergo IM ya di pahanya satu ampul habis itu pasang infus 22 ampul nih kan jadi oksi itu kan satu ampulnya 10 IU ya 20 IU 2 ampul masukin di grojok habis itu masukin misoprostol ya jadi misoprostol berarti 800 itu kan 4 tablet ya kan tuh APP masukin per rektal ya dari anusnya ya. Nah, udah habis itu balik lagi kalian evaluasi kontraksinya ya. Nah sebenarnya sampai itu ya sih batas kalian sambil di KBI kan kalian ya oke lah ini teorinya ada ngomongin masang kondom ya ini selama saya ini ya sulit nih sering gagalnya karena entah gimana posisinya tuh susah gitu dan perdarahan lagi mending kalian tahan untuk persiapan udah operatif jawaban jadi begitu begitu kembali lagi ke ini begitu ototonika tidak berhasil ya kan kita kan siapkan untuk OK nih rujuk bahkan kalian yang KBI atau kompresi bimanual interna itu sambil kalian ke OK tuh kalian nggak usah keluar tahan terus tuh tahan terus pas pintu nggak usah dibuka tahan terus sampai sampai entah objin atau siapa yang udah datang gitu loh. Kalian tangan itu ya sebenarnya sudah sangat membantu karena kalian dengan ngompres tuh pendarahan nggak aktif. Saya bahkan pernah KIE pasien yang pendarahan aktif tuh saya kayak demo jadinya. Pak, mohon maaf ini pendarahan aktif. Kan saya KBI ini. Begitu saya lepas tangannya ini Pak, contoh saya buka bior gitu kan. Karena pasiennya kayak ya itulah mungkin dia merasa nggak mau operatif. Saya kayak yang angkat rahim dia enggak. Nah, begitu saya lepas tangan saya baru dia ngebior gitu kan. Nah, Pak, ini memang harus seperti ini harus diangkat gitu. Di situ kadang-kadang susahnya kita ya meng-KIE karena ya itu entah suaminya gimana jadi memperlambat kita untuk melakukan penanganan operatif di pasien yang HPP ya entah dia pikiran nggak bisa punya anak dan lain-lainnya pasti di situ tantangannya sebenarnya ya di situ nanti kalian belajar KIE-nya juga harus sambil jalan bahkan kalau perlu dari awalnya kalian sudah panggil nih oh ini perdarahan biar dia yang melihat gitu loh kalian sudah berusaha masuk obat atau gimana ya. Oke, jadi ya udah persiapan laparotomi. Kita persiapan dibuka. Ya ini sudah ranah objins ya. Jadi dengan dibuka kita entah ligasi arteri atau kita balance atau kalau emang berlanjut ya udah kita angkat rahim ya, kita histerektomi. Ya, jadi konsepnya kalian tetap bertahan di pelajari benar KBI sama obat-obatannya tiga aja ya. Metil ergometrin, infus, misoprostol. Ya kita jelek ngomong bisa ada kasus HPP, terus ditanya obatnya sudah diberikan apa aja, sudah masuk metil, sudah masuk infus, sudah masuk miso. Selama observasi sudah saya KBI, udah aman dah. Udah kalian berusaha, udah belajar sesuai SOP. Bukan berarti pendarahan kalian HPP kalian diemin, kalian menyuruh masang infus, kalian ada KBI atau apa ya, kan ya maksud saya belum optimal gitu ya. Maaf lah. Oke, itu untuk APP, terus ya ini ruptur lanjutannya. Ya, ruptur kan mirip kayak saya bilang tadi ada riwayat bekas SC banyak, terus tiba-tiba entah dia nyeri gitu ya.
kaku perutnya gitu kan. Bisa jadi memang dia ada ruptur karena nih DJJ udah sulit dievaluasi gitu kan. Nah, ini DJJ sulit, nyerinya hebat, dia kayak kaku perutnya biasanya. Ya intinya dia mendadak. Kalau kita ngomong kontraksi palsu itu kan ibu tuh nyeri hilang, nyeri hilang, atau bahkan kontraksi orang persalinan pun juga kan pelan-pelan, nyeri dulu, semakin sering, bisa pagi sejam sekali, terus siang sejam dua kali, terus akhirnya sore tiap 20 menit, itu kan semakin sering ya. Ya rupturnya lebih sering memang mendadak, nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba tuk, ketarik terus nggak hilang-hilang. Kontraksi yang asli pun kan harus hilang timbul kan, kan tiga maksudnya yang mau bukaan lengkap pun juga nyeri 3 menit hilang, ada fase hilangnya. Nah ruptur tuh ya itu nggak ada fase hilangnya terus deh, ya itu salah satunya juga ya berlebihan ya. Oke, ini laserasi kita tahu ada grade 1, 2, 3, 4. Nah ya rujukan ya, kapan sih kita ngerujuk gitu ya. Ya begitu tahu ada hamil dengan riwayat SC, jadi kan maksudnya yang bukan persalinan yang tidak normal lah, atau persalinan dengan penyulit tuh pasti kalian rujuk gitu loh ya. Artinya persalinan dengan penyulit itu ya persalinan dengan ada riwayat SC, ya ada perdarahannya, atau yang prematur, atau ada KPD, ya itu harus kalian cuk gitu kan. Ya, terus ya ada penyulit lain bisa ada anemia, ada tanda infeksi, ada preeklamsia, tinggi fundus lebih, atau maksudnya curiga makrosomia kan takutnya bayi besar ya, atau yang udah persalinan lama, atau yang bahkan dari posisi udah kalian tahu nih posisi bukan kepala atau sungsang ya, atau hamil kembar ya, itu udah pasti kalian rujuk gitu ya. Nah, sebenarnya ada satu lagi, kita kan ngomongin kasus emergensi tadi semua terkait dengan PPTS positif, ya kan? Paham ya? Jadi semua itu kan tadi pasti PPTS-nya positif, ya. Terus gimana dengan yang tidak hamil atau yang kalian yakin PPTS negatif, tapi nyerinya mungkin aneksa banget ya antara kiri atau kanan gitu kan? Ya, yang paling sering memang bisa kista terpuntir gitu. Yang kita ngomongin emergensi lah ya. Yang emergensi ya salah satu kisah terputir. Jadi ya sebenarnya dari amnesis itu mungkin kalau emang pasiennya pernah kontrol, pernah ada kista bu, ada ukurannya berapa, ukurannya besar 8 cm. Terus nyerinya gimana mendadak. Ya ini sebenarnya kalian kan kalau emang jaga IGD atau apa, kalian kan pasti membuat DD kan, differential dosisnya. Tetap misalnya di posisi mana ada BBC meningkat, tetap antara appendix atau paling sering kan itu appendix, DD, kista atau misalnya cut. Karena posisinya itu kita harus jadi. Tapi nggak apa-apa, kan kita ibaratnya mengevaluasi. Kalian bikin juga kalau misalnya di D appendix kita lihat Montreal score-nya. Kalau enggak, nah, atau kalian emang apalagi pasien sudah jelas bilang ada pasien riwayat kista sebelumnya sekian senti, besar itu ya 8 senti. Intinya terpuntir itu dia harus kista agak besar ya. Sekitar 5-8 senti gitu. Itu yang malah gampang terpuntir. Kalau kecil malah enggak, dia diam-diam aja. Terpuntir itu kan artinya dia pembuluh darahnya tuh keputar-keputar terus kayak jadi inflamasi, jadi nyeri banget dia gitu. Ya. Jadi bisa terputar salah satunya itu. Memang harus USG sih, jadi nggak kasih dia. Yang bikin DD. Itu aja yang gawat darurat dari objek yang kalau ini. Karena kalau kista endometriosis, kista itu kan nggak emergensi, maksud saya. Ya, nggak, saya nggak akan operasi langsung. Atau yang kista terinfeksi atau kan nggak operasi langsung, kan antibiotik dulu 5 hari. Itu lah maksudnya. Kalau ini ya nyeri banget memang. Ya. Maka saya bilang sering DD emang sering appendix. Oke, mungkin itu aja dari saya. Ada pertanyaan nggak teman-teman kira-kira? Atau ada yang mau diulang? Atau ada yang mau dibahas lagi terkait apa ya? Kayak kemarin banyak yang nanya terkait MG nya disuruh ulang lagi gitu. Atau ada yang mau yang lain? Boleh, boleh. Bebas ya. Ada waktu. Tadi kita mulai jam 8 ya, 9 sampai jam 9. 5 menit mungkin. Kamu bertanya nggak? Ini udah belum chat kosong. Oh, oh ini ada yang chat nih. Sorry, sorry. Eh, oh,
MgSO4 diulang. Oke, terus ini dengan keluhan kejang, kita masukkan tetap 4 gram atau 2 gram. Pasiennya dari awal datang dengan keluhan kejang, kita masukkan yang 4 atau 2. Oke. Untuk distosia pasisomi, lakukan setelah manuver atau sebelum manuver. Untuk distosia. Oke. Yang ini dulu deh. Untuk distosia, distosia bahu berarti ya. Episomi lakukan setelah manuver atau sebelum manuver. Ya, artinya kan harusnya dari awal kan sebelum kita kan ini udah lahir lahir kepala kan. Ini kan kita mau ngelahirin udah lahir kepala ternyata dia nggak berhasil nih keluar bahunya kan. Kayak turtle sign gitu loh, kayak kura-kura tuh keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi gitu kan. Jadi posisinya kita bantu dengan manuver itu. Kalau belum episiotomi ya boleh lakukan manuver. Tapi kalau belum ya boleh episiotomi tambahin ya. Kalau emang belum sebelumnya ya. Tapi lebih ke manuver itu sebenarnya utamanya. Memang ada APN tuh nggak salah ada dua memang. Mendingan di awal apa di akhir masih perdebatan. Tapi nggak masalah kalau emang sudah cukup. Ya, bukan berarti gara-gara maksudnya bukan berarti gara-gara distosia ini kalian lebarin lagi orang. Enggak kan tuh bahunya memang nyangkut di atas ke panggulnya itu loh. Ya, nggak lewat ya. Ya, oke. Terus untuk endosompatnya, ya ini ya kembali lagi karena emang ini yang paling penting menurut saya ya. Karena kasus yang sering kan itu aja HPP preeklamsia. Jangan sampai kalian nggak tahu cara ngerujuk apa cara bikin endosompatnya ya. Pertanyaannya, nah, kalau ada pasien kejang itu tetap kita masuk MG4 dulu, ya, tetap masuk MG4, MG4 masuk 6 gram ini, itu tunggu dulu, ya, ini masuk dulu. Kejang itu artinya ya kita nggak usah panik untuk menghilangkan segera ya, kita stabilisasi kan, kita pertahankan kayak ABC itu, airway, breathing, sirkulasinya kan kita jaga, ya. Kalian boleh posisi jauh teras atau apa, intinya kalian pertahankan posisi nafasnya, kita tunggu. Cuma kayak orang kejang kan nggak bisa kita ini kita kasih MG ini tetap masuk ini masuk semua sambil nunggu. Biasanya dengan tensi apa dengan MG sudah masuk tuh terutama saat tensinya sebenarnya bisa sebagai patokan kalian. Kalau saya lihat pasien ada tensi 180, ibunya udah nyeri kepala kan keluhan impending kan tiga ya, nyeri kepala, nyeri luar hati, pandangan kabur. Kalau kalian sudah lihat ibunya, ibu nyeri kepala ya bu, iya nyeri kepala saya. Bu ada kabur pandangannya ada. Nah itu apalagi tensi 180 tuh hati-hati tuh udah mau kejang gitu. Harus segera kalian masuk MG-nya. Ya bisa sambil ngobrol tuh dia tek 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 gitu ya sebenarnya sangat ngaruh dengan tensinya makanya kita bilang ya bukan berarti si tensi rendah nggak bisa kejang ya maksud saya selama kalian kontrol tensinya itu di bawah MAP 125 atau di bawah 160/110 ya harusnya aman gitu loh jadi begitu kalian masuk MG terus obat atau nifedipin kan kalau dia nggak bisa minum kan kalian bisa masukin bawah lidah ya bisa sublingual ya gitu bisa kalian berikan sekarang 30 menit lagi 3 kali pemberian ya dalam waktu dekat. Mamitil dopa kalau dia udah mulai stabil sudah minum tolol. Ya, jadi pemberiannya saya ulang lagi secara umum ini. Jadi mana dia? Oke, yang ini. Ya, ada 40%. Nah, ini kembali lagi 25 mili ya. Pointer saya hilang. Bentar. Nih, yang 40% itu 25 mili ya. Yang 20%, yang 20% itu isinya 5 gram atau 5 mili. Ya, jumlahnya sama 25 cc. Ya. Nah, intinya kita perlu itu 4 gram. Ya, 4 gram. Ini 6 gram. 6 gram, 4 gram. Karena persenannya beda, jadi yang di 40% 4 gramnya itu 10 cc. 6 gramnya 15 cc. 15 tambah 10 kan 25. Habis satu ampul gitu loh. Satu gitu tuh habis. Nah, jadi 4 gram 10 cc dimasukkan ke Aquabides. Ya, 10 cc juga. Kan jadi total 20 nih. 20 cc diinjeksi IV selama 5 menit. Ya, terus sisanya 15 itu dimasukkan ke cairan RL, semprot, masukkan ke atas kan ke infusnya, kocok-kocok, bikin 28 TPM. Udah rujuk ya. Ini akan habis 6 jam sebenarnya. Kan 28 tetes itu kan akan habis 6 jam. Makanya akan ada 4 flash.
Karena penanganan PIB itu kan akan diberikan selama 24 jam minggu keempatnya. Ya, itu. Udah, kalau yang 20 gram, 20%, ya ambil 20 cc, ya kan? Habis itu ambil lagi flash kedua, ambil semuanya, tambahin sisanya yang ini, ya kan? Kan tadi ada sisa 5 cc di sini nih, ya kan? Ada sisa 5 cc ambil. Jadi dua, dua, dua vial, dua flash bakal habis buat yang 20%. Ya, oke. Jadi pertanyaannya terkait pengulangan yang 24 sudah kayaknya ya. Terus eh, penguat kandungan, ini dia nanya penguat kandungan. Penguat kandungan tuh mikrogas biasanya. Sorry, itu saya sebut merek. Intinya progesteron oral ya. Jadi diberikan kepada pasien-pasien yang mungkin punya riwayat keguguran atau riwayat flek pervaginam gitu ya. Jadi berikan suplementasi progesteron dengan harapan dia, ya pemberiannya memang maksimal mungkin sekitar 11-13 minggu ya sampai terbentuk plasenta. Jadi progesteron itu membantu perlekatan atau penguatan di awal sehingga diharapkan nanti setelah 13 minggu kan kandungan itu sudah mandiri, dia sudah ada plasentanya itu. Jadi sering diberikan di awal-awal kehamilan, terutama yang punya riwayat flek atau riwayat keguguran sebelumnya, ya. Itu lebih teknikal sih untuk penguat kandungan. Untuk orang yang hamil tuh ya, dari awal-awal. Udah, jadi memang bisa diberikan penguat kandungan sama mungkin stop darah, sama Tranex untuk yang flek-flek di awal, untuk yang abortus keminian itu bisa diberikan penguat kandungan seperti itu. Ya, bisa diberikan penguat kandungan. Itu buat yang abortus iminen maksudnya mungkin pertanyaannya. Jadi nomor 72 nih ya, udah ya. Mungkin nanyanya di everyone aja ya, biar bisa semua lihat pertanyaannya. Nggak usah di private message-nya, di everyone aja. Oke, udah kayaknya yang private udah tak jawab semua ya. Dosis pemberian nifedipin, dok, sorry, gimana nih? Dok, MG4 bolus itu pakai hasil manual, manual ya. Jadi kurang lebih sih, ya memang 5 menit itu teknikal sekali. Jadi selama ini sih pelan-pelan aja. Saya tuh mungkin 2-3 pun boleh. Intinya pasien tuh akan mengeluh panas. Kalau pasiennya mohon maaf nih agak rewel ya kalian mungkin benar-benar 5 menit. Kalau dia udah adem-adem aja ya udah 2-3 menit nggak ada masalah. Intinya bolus pelan. Karena panas lebih ke panasnya sih biar pasiennya nggak terlalu panas. Makanya dia encerin sama aquabides ya, kayak dia encerin dia. Gitu. Si rimpam itu justru mungkin dipakai saat maintenance ya. Jadi kadang-kadang pasien itu ya entah gimana kan karena post SC itu kan dengan ya ini kan kita ngomongin penanganan jadinya. Di post SC PEB itu kan biasanya ada masukin oksitosin sama MG4. Nah kadang-kadang nggak pakai sirimpam ya itu ada yang nggak optimal jadi nggak masuk obatnya gitu ya. Jadi kalau post 6, justru MG 6 gramnya kali menurut saya yang lebih pakai sirimpam ya. Oke, terus lanjut. Nomor 69 Dr. Muhammad Faris pemberian nifedipin metildopa ya bentar. Jadi simpelnya ya. Jadi intinya kita lihat monitor tensi ya. Kita tahu PIB itu kan tensinya 160 per 110. Coba deh dihitung tuh MAP 160 per 110. Pasti dapatnya MAP 126. Jadi begitu saya tahu lihat pasien 160 makanya dipakai bahasa kan MAP di atas 25. Sistol per 2 diastol bagi 3. Kalau dapat 100, 160 per 110 itu udah pasti lebih dari 125. Udah kita bisa masukkan nifedipin. Cuman nifedipin tuh yang lebih diberikan bila MAP 125. Jadi dia short acting gitu loh. Jadi saat ada tinggi, udah tembak sama nifedipin. Metil dopa itu yang maintenance dia tiap 8 jam gitu loh. Ini kan bisa 3250, bisa 3500 ya. Jadi dosisnya emang bervariasi. Kalau ringan mungkin 3250. Kalau emang belum turun boleh 3 kali 500 nanti 2 tablet. Ya kan? Nah, terus untuk nifedipinnya itu yang kita berikan short acting di awal, apalagi terutama yang pasien udah tinggi banget tuh langsung berikan. Ulang 30 menit bahkan bisa. Ya. Jadi maksimal sehari berarti apa tuh? 30 menit ya 120 sorry. 12 tablet. Ya. Tapi saya belum pernah sih sampai 12 tablet. Ya, maksimal bisa diulang tuh tiap 30 menit.
sampai turun dulu dia gitu ya. Target PIB sebenarnya berapa sih tensinya ya, sampai PER dong. Sebenarnya target kita menurut MAP itu kan sampai 20% atau sampai dia jadi PR. Kalau kita lihat PER kan 140/90. Dari 160 per 100 ke 140/90 itu kan cukup dengan penurunan 20%. Jadi target kita nurunin tensi itu sebenarnya 20% dari tensi sebelumnya. Jadi enggak, kita tuh bukan target nurunin PIB itu sampai normal 120/80 ya, enggak. Cukup jadikan dia PER aja, atau preeklamsia ringan. Preeklamsia ringan kan nggak perlu obat sebenarnya, ya kan? Gitu. Nah, membantu pasien yang nah, mungkin mungkin itu ya, Dokter Muhammad. Lanjut nomor 18. Dokter, maaf, berarti pasien yang kejang itu diberikan 6 gram pakai IV line atau syringe pump. Pasien yang kejang kan, pasien kejang itu kan maintenance dose-nya kan udah masuk nih 6 gram. Misalnya kalian udah loading nih, langsung masuk maintenance sudah 6 gram, udah jalan nih. Tiba-tiba pasiennya kejang. Kan kalian memberikan dosis tambahan itu loh, dosis tambahan yang kita berikan secara IV, ya, IV dong. Yang untuk ngebolus lah istilahnya kan. Ini bolus tuh. Jadi ini ke IV. Sering pumpnya yang isi 6 gram tuh biarin aja. Kita nambahin ini. Gitu loh maksudnya. Ya. Jadi 4 gram sudah bolus. 6 gram sudah ditaruh di sering pump nih. Pakai 28 TPM kan. Udah pakai untuk maintenance. Kita ini tambahinnya untuk bolusnya. Untuk rumatannya. Untuk kejangnya. Gitu. Ya, 2 kali pengulangan. Maka sebenarnya penanganannya apa? SC sebenarnya, bukan kita ngulang-ngulang ini. Makanya sebenarnya kalau ya sebenarnya ya oke lah kita berpikir jauh, tapi sebenarnya di saat kita mikirkan, di saat kita yang punya apa tuh mikirnya gimana cara cepat lahirin SC. Makanya penanganan utamanya adalah kalau pernah dengar namanya green code gitu ya. Karena green code itu artinya di saat diputuskan SC 30 menit tuh bayi sudah harus lahir. Sorry, bukan 30 menit. 8 menit, bahkan 8 menit itu sudah harus insisi. Ya, biusnya tuh bahkan nggak pakai spinal, udah pakai GA. Karena harus cepat ngelahirin bayinya gitu loh. Karena dia akan risiko kejang lagi gitu. Bukan diulang-ulang sampai kejang hilang. Kebalik pemikirannya. Justru kita harus SC segera gitu. Ya. Karena di saat dia kejang itu kan bayinya sebenarnya sudah nggak ada oksigenasi. Bayinya juga nggak bagus outputnya. Belum lagi ibunya gitu ya. Dia kembali lagi, apalagi udah kejang itu tidak memandang usia kehamilan. Mau usia kehamilan 25, 30 minggu nggak ada konservatif. Kita melahirkan bayinya supaya ibunya turun. Karena kita tahu preeklamsia itu kan karena plasentanya itu sendiri gitu loh. Theory of disease-nya kan dari kegagalan implantasi plasenta. Ya, jadi peningkatan aliran darahnya kan begitu lahir kan langsung turun tensinya. Gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Eh, Ada lagi yang mau nanya? Ya, itu aja sih yang paling sering kan kayak saya bilang HPP, preeklamsia, dua itu. Kalau HPP kalian masukin obat itu udah masukin Metergin, masukin bisoprostol ke rektal sambil kalian KBI, udah aman. Maksud saya protokolnya kalian sudah mengamankan lah maksud saya. Ya, nggak salah-salah banget gitu. Mikro nomor 72 dokter Nia, mikrogas boleh diresepkan oleh dokter umum nggak dok? Setahu saya nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Saya nggak tahu ya, maksudnya ya kan itu bukan obat terlarang ya, itu kan penguat kandungan. Itu bukan obat yang untuk menggugurkan atau apa ya, boleh-boleh aja. Sama tahu memang untuk pasien ada riwayat flag boleh-boleh aja. Saya nggak tahu sih untuk masalah boleh atau enggak ya. Yang penting ada resep biasa kan, apotek itu kan yang penting ada resep. Mikrogas sih obat. Karena itu sifatnya hormonal jadi boleh-boleh aja. Bukan suatu yang gimana ya mikrogas. Ya untuk terkait dosis macam-macam ya, ada yang 100 miligram, ada yang 200 miligram, ada yang sekali 200 malam aja, ada yang dibagi dua. Karena mikrogas atau penguat kandungan itu sangat bikin pasien mual. Kadang-kadang kita ngasih ini dia nggak ada keluhan, malah mual muntah ya dia. Ya, jadi benar-benar lihat jenis pasiennya. Kok dia mual, bagi dosisnya dua gitu ya. Jadi ya
Ya mungkin kalau dokter umum mau ngasih ya boleh aja, tapi nanti kembalikan lagi supaya dia ketemu SPOG-nya maksud saya. Ya, biar dosisnya biar sesuai dengan keluhan lah atau dengan penyesuaian pasiennya gitu. Karena ya benar, malah ada pasien yang karena nggak mau dia minum. Terus setelah minum itu dia merasa uyeng-uyengan. Gitu. Apa? Sorry, pusing kok bisa gitu. Nah, gitu. Nah, oke. Dan lagi, terima kasih udah bertanya nih. Nomor urut 8, 99, 32, 72, 18, 02, sama 69. Terima kasih pertanyaannya. Keren-keren. Macem. Ya, tapi emang selalu dari sebelum-sebelumnya pasti nanya lebih banyak ke MG4 ya. Karena sebenarnya sesimpel ya maksud saya waktu saya pendidikan gitu. Jadi kalau saya dicek sama senior saya, lihat aja flash satu ampul tuh. Kalau ada sisa berarti salah saya. Ya, 40% udah untuk satu pasien. Kalau ada sisa ya ini loh. Ini siapa yang masukin obat kok ada sisa? Kan nggak boleh harusnya sisa orang habis. 10 sama 15 kan kepake tuh. 40 wah langsung habis dong gitu. Oh, kan isinya 25 mili. Ya. Ya, oke. Yang mau tanya lagi? Sudah lumayan, 9.13, sudah lewat 15 menit. Oligouria, G4. Ya, sebenarnya nggak boleh. Kan syaratnya itu. Syaratnya kan harusnya ada ada cairan yang nggak boleh dong. Nggak boleh. Dia harus ada urin output. Maka harus dibuktikan dengan pemberian apa pasang kateter dia. Gitu. Ya, takutnya dia nanti ini ya. Harus- Boleh. Itu syaratnya sebenarnya. Itu kejamnya. Nah, tapi sebenarnya nah, sebenarnya tergantung nih nanti ini berapa jauh ya. Ya ini kan kita udah ngomongin penanganan eh, klinis terapinya ya. Jujur ya saya belum pernah sih sampai memberikan diazepam. Saya pasti memberikan MG4. Nah, terus yang kedua, uh, orin outputnya uh, tanya saya dari mana tahu ini. Sebenarnya kan ini kita ngasih duluan kan. Ini kan setelah kita ngasih MG4 baru kita lihat lihat urin outputnya. Iya nggak sih? Jadi pertanyaannya maksud saya, ini kan kita ngasih dulu nih dia, kita ngasih MG4, kita ngasih semua, kita pasang kateter, baru kita monitor. Seandainya urin outputnya minimal, baru kita stop MG-nya. Gitu. Paham nggak maksudnya? Tetap awalnya MG4, tetap MG4 masuk dulu, terus kita monitor sambil ngasih kateter. Makanya harus masuk kateter. Nggak ada ceritanya MG4 nggak pakai kateter. Gitu. Jadi kateter itu untuk monitor urin outputnya. Di saat urin outputnya dikit, kita stop MG4-nya. Gitu. Ya sambil evaluasi gimana gitu, kenapa gitu. Jadi sampai saat ini sih saya aja belum pernah nyetop gara guli ya, nggak ada sih. Itu kan kalau hmm. Jadi tetap MG4 masuk ya, fungsi kateternya gitu, fungsi kateternya untuk menilai kita lanjut apa enggak gitu, lanjut nggak MG-nya nih, apakah dipelanin dulu sambil evaluasi gimana, dia tetap lanjut gitu. Itu hanya untuk monitor di perjalanannya ya. Karena takutnya di saat itu dia akan apa ya keracunan, makanya ada pemberian itu tuh CA glukonas apabila ada curiga keracunan yang biasa 4 ya. Ada lagi, tadi sebenarnya benar-benar bisa diulang pemberian biasa 4 biar nggak ada ses. Ini dia, ini ya. Kalau kejang nggak ada akses ini bokong kanan kiri ya, di capture aja, masukin 10 cc bokong kanan, 10 cc bokong kiri. Oke. Ya mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Waktu sudah lumayan lewat ini 9.15.
15 menit. Kalau ada pertanyaan lagi boleh nanti eh, pribadi aja, boleh via WA atau DM ya. Kan ada, mungkin tahu Instagram saya boleh nih. Nah, ya boleh nanti kita sharing-sharing di sana kasusnya gimana. Atau kalian karena kan gitu, pas ada kasus di mana kalian mau sharing boleh. Ya. Oke, itu aja. Mungkin apa ya? Oh, foto belum ya? Foto sekali kali ya. Foto, tak saya stop share. Mungkin yang bisa on cam boleh on cam dulu sebelum kita tutup. Hmm, ya udah kenang-kenangan. Nah, caranya. Mungkin admin bisa bantu foto. Halaman satu, halaman dua, aja, ada apa-apa boleh. Ya, oke, itu aja. Makasih terus atensinya ya. Dan nanya juga luar biasa. Semoga lancar nanti di internshipnya ya. Gua nggak ada yang aneh-aneh kasusnya. Oke, ya dah. Saya live ya. Terima kasih, Ya, dokter. sama-sama. Terima kasih, Dok. Ya, makasih. Makasih, dok.